supaya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara ini betul-betul melindungi hak korban dan hak pelaku. Ya, dalam hukum pidana pada umumnya yang kita pelajari di seluruh negara, maka bukti itu tidak termasuk sumpah. Ya. Jadi bukti itu ya saksi, ya, kemudian pemeriksaan di tempat, ya, kemudian saksi ahli dan seterusnya, ya. Nah, itu yang diperdebatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dia tergantung pada para penonton channelnya Balai Surah. Pada kesempatan saat kali ini, saya Khairul Akbar, dosen Fakultas Hukum yang sering bersama Balai Surah, membersamai Balai Surah dalam advokasi revisi kanun jinayat, akan memandu kegiatan yang sudah beberapa kali kita lakukan, dan kebetulan kesempatan kali ini diisi langsung oleh salah seorang yang bagi saya pribadi sangat mendalami hukum jinayat, khususnya jinayat yang sedang berlaku di provinsi tercinta kita, Provinsi Aceh. Bersama kita sudah hadir Pak Dr. Daniel. Sekedar perkenalannya, bahwa beliau ini adalah seorang rektor di IAIN Lok Semawi, yang disertasi beliau itu sebenarnya menginspirasi saya menulis tesis. Ya, kemudian saya menulisnya relevansi prinsip undang Islam, sedangkan beliau itu menulis tentang fikih jinayat Aceh berbandingan dengan fikih jinayat Iran. Ya. Jadi berbicara tentang kanun jinayat nih Pak Daniel, ya. Ustadz Daniel saya panggil ya, Daniel. Kalau kita hubungkan dengan pelindungan perempuan, kan ada beberapa konteks jarimah yang kemudian seringkali mendapat penolakan dari kalangan perempuan karena dalam perumusannya kerap dipandang sebagai jarimah-jarimah yang hanya memperlakukan perempuan sebagai korban, jarimah-jarimah yang sering menempatkan perempuan tidak pada posisi yang adil, khususnya perzinaan dan perkosaan ataupun pelecehan seksual. Nah, menurut Ustadz Daniel, dalam konteks ini, apakah persepsi zina, perkosaan, dan pelecehan seksual itu dapat disamakan? Atau sebenarnya dia berada pada dua kutub paradigma yang berbeda, bahwa misalnya perkosaan itu kekerasan, sedangkan zina itu bukan kekerasan? Baik, terima kasih pakar jinayat ini sebenarnya. Baik, sangat berbeda ya. Yang pertama itu dilakukan dengan sukarela, yaitu zina. Sementara kekerasan seksual termasuk pemerkosaan itu ikrah, dilakukan dengan keterpaksaan. Itu dari situasi pelaku atau aktor itu sudah berbeda. Yang satu dengan keridaan, yang satu dengan paksaan. Kemudian yang kedua, dampak yang ditimbulkan juga berbeda antara perzinaaan dengan pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Oleh karena itu maka rumusan jarimah dan ukubat yang mengatur tindak pidana perzinaan dengan tindak pidana kekerasan seksual termasuk pemerkosaan mestinya berbeda, ya, karena berbeda situasi aktor, terutama situasi psikologisnya, dan dampak yang ditimbulkan oleh dua jarimah ini, yaitu perzinaan dan pemerkosaan. Saya kira itu. Tapi gini, kalau kita lihat paradigma yang dibangun di kanun jinayat itu, apakah memang sudah pada paradigma yang membedakan ini, atau sebenarnya mereka ini, para penyusun khususnya, itu berangkat dari zina terlebih dahulu? Karena kalau kita lihat misalnya di rumusan KUHP misalnya gitu ya, khususnya yang baru, itu kan zina juga sudah dipidana, tapi mereka pada posisi yang relatif memperlakukan perbuatan itu yang paling berat dianggap yang memiliki korban. Nah, kemudian ya kita bisa lihat bahwa zina itu yang relatif lebih ringan dibanding pelecehan seksual, baru kemudian yang paling tinggi itu adalah perkosaan. Nah, kalau di jinayat ini kan kalau kita lihat pelecehan seksual sebagai yang paling rendah, kemudian ada perzinaan yang di tengah-tengah, lalu perkosaan itu yang paling tinggi. Itu gimana? Iya, kalau
tentang ukubat, dia memang ada rumusan. Jadi yang pertama, kalau dikaitkan antara delik atau jarimah dengan ukubat atau sanksi atau hukuman, maka dia mestinya perumusannya didasarkan pada maqasid dan ukubat, tujuan daripada ukubat itu sendiri kan. Yang paling kuno tujuan ukubat itu kan al-jawabir, ya, retributif sifatnya, artinya menjerakan. Tapi itu salah satu daripada tujuan ukubat. Yang kedua juga zawajir. Jadi tujuan ukubat itu adalah untuk tindakan preventif. Preventif khusus dan preventif umum, ya. Preventif khusus berarti si pelaku itu tidak mengulangi kembali perbuatannya karena ukubat yang dia terima dari perbuatan jarimahnya. Kemudian preventif umum dalam arti bahwa orang lain tidak akan melakukan tindak pidana yang sama karena akibat yang ditimbulkan, yaitu ukubat yang diberikan kepadanya. Ini tujuan ukubat yang kedua yang dapat kita jadikan dasar untuk mengevaluasi apakah ukubat yang sudah ditentukan untuk jarimah tertentu itu sudah sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga adalah tahzib, tujuan edukatif ya, daripada ukubat. Dan yang keempat adalah islah atau tujuan reformatif. Ya, bukan mendamaikan. Bukan mendamaikan. Reformatif itu bisa bersifat memperbaiki pelaku dari penjahat dari orang baik. Juga dengan tidak mengabaikan korban, memperbaiki korban yang menerima dampak dari sebuah kejahatan atau jarimah. Dan yang terakhir itu yang juga diadopsi dalam KUHP kita terbaru, yaitu al-isti'adah, restoratif justice. Jadi ada perkara-perkara pidana yang tidak hanya diselesaikan oleh hakim, tapi juga bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak. Tapi itu jenis deliknya itu tertentu yang memang bisa restoratif justice. Oleh karena itu maka dari 5 tujuan ukubat ini itu harus menjadi standar untuk mendeteksi dan mengevaluasi apakah ukubat untuk jarimah pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya mencapai nggak tujuan daripada ukubat itu sendiri. Yang sebenarnya masih bisa didiskusikan Ustaz terkait dengan pemidanaan itu sendiri. Masih. Jadi kita masih bisa mengukur apakah sudah tepat misalnya memposisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang relatif lebih ringan, kemudian zina berada di tengah gitu. Karena kalau kita lihat dari sisi adanya korban misalnya, kan mestinya zina yang paling rendah gitu, baru kemudian ada pelecehan seksual dan terakhir baru ada perkosaan. Tapi Pak, kembali ke pertanyaan itu, itu dari sisi ukubatnya kan ada juga dari sisi pembuktian, di mana orang-orang yang melaporkan dirinya ke penyidik misalnya bahwa dia diperkosa, ini kan juga ada semacam ancaman ya, kalau laporan Anda tidak terbukti berarti Anda bisa dikenai dengan qazaf gitu. Yang ini ditentang sebenarnya oleh kalangan perempuan karena ketika perempuan melaporkan itu sendiri sebenarnya mereka sudah mendobrak satu benteng terhadap dirinya sebenarnya gitu. Tapi tiba-tiba ada benteng berikutnya yang mengancam dia bahwa dia akan dikenai pidana qazaf. Nah ini apakah bisa disamakan melapor orang memperkosa saya itu dengan bahwa saya sudah melakukan penuduhan kepada orang tersebut menzinai saya? Iya, dalam memberikan ukubat kepada sebuah jarimah termasuk zina atau pemerkosaan disepakati perlu bukti, dibutuhkan bukti. Yang diperdebatkan adalah tentang apa yang menjadi bukti. Dalam hukum pidana pada umumnya yang kita pelajari di seluruh negara, maka bukti itu tidak termasuk sumpah. Jadi bukti itu ya saksi. Ya, kemudian pemeriksaan di tempat, ya, kemudian saksi ahli dan seterusnya, ya. Itu yang diperdebatkan. Tapi ada referensi, kalau saya tidak salah ya, itu di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab itu ada seorang perempuan yang bangun tengah malam salat tahajud, kemudian saking lelahnya dia tertidur. Lalu ketika dia terkejut terjaga, ada laki-laki yang menindih tubuhnya dan dia melapor ke Nabi. Jadi ke Amirul Mukminin, ya, melapor ke Umar bahwa dia salat tahajud tengah malam, kemudian dia kelelahan tertidur, dan ketika aku bangun ada laki-laki menindih tubuhku, mungkin maksudnya memperkosa atau mencoba memperkosa, bla 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 gitu. Dia laporkan ke Amirul Mukminin. Amirul Mukminin tidak minta bukti kepada korban, dia justru memerintahkan penegak hukum untuk mencari bukti untuk korban.
Nah, ini mungkin tentang bukti kita sepakat bahwa setiap tindak pidana yang mau dihukum itu perlu bukti. Tetapi apa buktinya dan siapa yang akan menentukan yang dibebankan bukti? Karena kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku pada umumnya, mencuri, merampok, misalnya membunuh, melukai, dengan pemerkosaan, itu sangat berbeda. Sangat berbeda apa? Situasi psikologis korban. Jadi oleh karena itu pemerkosaan pun ya buktinya yang inheren dengan korban itu sangat privasi. Misalnya bekas yang ada di organ kelamin. Kalau membunuh mungkin pisaunya, itu sesuatu yang berada di luar pelaku, yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban atau mencelakai korban. Tapi pemerkosaan ini sangat spesifik ya, karena bukti yang paling otentik itu berada dalam diri korban dan itu sangat privat. Itu satu. Yang kedua, situasi psikologis korban yang diperkosa berbeda dengan yang dicuri barangnya atau dirampok rumahnya dan seterusnya. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang diduga Umar bin Khattab mengambil tindakan afirmatif untuk pembuktian, yaitu memerintahkan penegak hukum untuk mencari bukti dalam kasus ini, kira-kira begitu. Ini saya kira referensi yang bisa didiskusikan ulang untuk perumusan, terutama hukum acara untuk pembuktian kasus-kasus yang sangat spesifik seperti pemerkosaan dan yang sejenis dengan itu, ya, bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Menarik sekali pemirsa, bahwa kasus sumpah atau sumpah sebagai bukti itu ya sama sekali sebenarnya nggak bisa kita gunakan dalam konteks perkosaan, dan bebannya juga nggak bisa kemudian kita samakan dengan orang yang mengaku dizinahi gitu. Artinya kalau dia mengaku berzina dan dia tunjuk siapa pasangannya, itu ya bisa kita samakan dengan dia menuduh zina. Tapi kalau dia menunjuk siapa orang yang memperkosa dia, berarti dia nggak bisa kita samakan dengan menuduh orang tersebut berzina gitu. Artinya relatif, kalau perkosaan tidak bisa kemudian diancam dengan ataupun beralih kasusnya ke qazaf gitu, Ustaz. Ya. Karena kalau menunggu pelaku mengakui, itu peran negara kan pasif ya. Ketika fikih dipositifkan menjadi hukum negara, mestinya peran negara aktif. Jadi dia tidak menunggu lapor, apalagi di zaman sekarang orang yang berbuat kejahatan mengaku itu malah yang banyak yang menghindar, yang buktinya dibuang dulu kan gitu. Dalam konteks itu maka kita perlu mendiskusikan kembali tentang posisi sumpah, apalagi yang bisa mengandung konsekuensi terbalik. Korban yang melapor lalu kemudian tidak bisa membuktikan, malah dia menjadi pelaku. Kalau kita hubungkan dengan misalnya khalwat dengan anak, zina dengan anak, kemudian ada ikhtilat dengan anak di kanon zina kita itu, musahakah dengan anak juga ada. Apakah ini kemudian bisa dibenarkan gitu bahwa ada perkara zina dengan anak, ada khalwat dengan anak, dan beberapa tindak pidana lainnya yang salah satu pasangan itu adalah anak gitu. Apakah ini bisa dianggap zina? Yang karenanya nanti kalau begitu rumusannya mestinya anak ini juga pelakunya gitu kan? Ya. Nah, ini apakah tepat maksudnya jarimah-jarimah semacam itu, atau sebenarnya ini harus dipandang sebagai KS atau kekerasan seksual? Dalam konteks Indonesia definisi anak sudah sangat jelas ya. Di berusia 18 tahun. Itu juga dalam kanun jinayat termasuk yang direvisi kemarin. Berarti semua peristiwa jarimah yang berkaitan dengan seksualitas, baik zina maupun yang lain, pemerkosaan, pelecehan seksual dan segala macam, ikhtilat, khalwat dan sebagainya, itu kalau dia dilakukan oleh anak yang berusia di bawah 18 tahun, itu berarti kategorisasinya ada lain. Kenapa ini penting? Karena masalah relasi kuasa. Jadi kalau anak dengan orang dewasa atau pimpinan yang punya power dengan bawahan dan yang sejenis dengan itu, kita bisa identifikasi ada banyak sekali ya. Itu tidak bisa diperlakukan sama untuk suatu jarimah, karena posisi mereka dan relasi mereka memang timpang. Oleh karena itu maka kalau dalam relasi yang timpang, yang terjadi sebenarnya bukan kerelaan, tapi yang terjadi adalah keterpaksaan. Kalau dia bawahan dengan pimpinan berarti kekuasaan, dan yang dikuasai begitu. Kemudian orang dewasa dan anak juga posisinya seperti itu, sama dengan yang dikuasai dan yang
menguasai. Dalam konteks itu dia tak bisa diperlakukan sama terhadap suatu perbuatan, karena dia dihitung oleh undang-undang yang lebih tinggi dan peraturan perundangan kita sendiri di Jinayat itu dihitung pada si anak. Saya kira itu ada perlakuan yang berbeda. Berarti nggak bisa kita anggap anak juga pelaku dalam konteks ini berarti. Artinya kalau dikenakan dengan zina dengan anak, khalwat dengan anak, ini kan sebenarnya kalau kita lihat rumusan itu kan saling suka pada dasarnya rumusannya. Tapi begitu ada case bahwa seorang dewasa berzina dengan anak, ini berarti kita anggap anaknya pelaku juga atau sebenarnya anak ini korban dari Mestinya definisi anak dalam konteks dengan orang dewasa korban. Ya. Mestinya begitu. Berarti mungkin perlu perubahan juga berarti di ujungnya. Ya, pemirsa, sangat menarik sebenarnya dan ada banyak sekali pertanyaan yang bisa kita ajukan kalau kita hubungkan dengan pelindungan perempuan dan anak mungkin juga kita bisa kaitkan. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir saya minta kepada Ustaz Daniel pandangannya secara umum, Ustaz Daniel, yang merupakan juga kesimpulan dari diskusi kita terhadap kanun jinayat ini sendiri. Yang pertama, karena kanun tentang hukum jinayat ini membahas banyak sekali tindak pidana, tidak berbeda dengan undang-undang PKS yang khusus tentang kekerasan seksual. Maka fokus untuk jarimah dan ukubat serta hukum acara untuk kekerasan seksual ini tidak begitu komprehensif dibandingkan dengan apa yang diatur oleh undang-undang PKS, karena memang hukum jinayat, jadi dia sangat umum dan PKS ini hanya salah satu bagian yang diatur dalam hukum jinayat. Oleh karena itu, supaya lebih komprehensif, mungkin perlu tinjauan dan studi kembali supaya perhatian untuk case-case yang tadi, jarimah-jarimah yang barusan kita isukan itu betul-betul mendapatkan porsi perhatian perundang-undangan, baik hukum materialnya maupun hukum formilnya, supaya lebih adil terhadap perempuan dan anak khususnya atau korban. Saya kira itu mungkin, dan biasa produk perundang-undangan sudah ada yang sempurna, tapi kalau kita punya motif untuk menyempurnakan berbagai kekurangan itu akan lebih bagus dampak dan tercapainya tujuan daripada syariat Islam diwujudkan di Aceh. Saya kira begitu. Oke, demikian pemirsa, kalau boleh saya simpulkan sedikit, perubahan mungkin saja dilakukan tapi dengan motif untuk melindungi perempuan dan anak. Demikian saya pikir, saya undur diri selaku host pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.